Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran sistem operasi. Di video kali ini kita akan membahas salah satu konsep penting dalam dunia multi-threading, yaitu Thread Control Block atau yang biasa disingkat dengan TCB. Pernah nggak sih kamu berpikir teman-teman, bagaimana sistem operasi bisa menjalankan banyak thread secara bersamaan, bahkan bisa berhenti sebentar lalu melanjutkan lagi dari titik yang sama? Nah, jawabannya ada di TCB. Di video ini kita akan bahas 3 hal utama. Yang pertama, apa itu TCB? Yang kedua, bagaimana cara mengaksesnya? Yang ketiga, bagaimana TCB bekerja saat proses seperti konteks switch dan sinkronisasi. Yuk kita mulai. Teman-teman tahu nggak apa itu Thread Control Block atau TCB? Tahu nggak teman-teman? Jadi TCB itu adalah struktur data yang dibuat oleh sistem operasi untuk setiap thread. Fungsinya adalah menyimpan semua informasi penting agar sebuah thread bisa berjalan secara mandiri. Bayangkan nih teman-teman, sebuah kantor besar. Kantor besar itu sebagai proses daripada proses kontrol bloknya. Karyawan sebagai thread-nya. Nah, meja kerja setiap karyawan itu sebagai TCB. Walaupun semua karyawan bekerja di kantor yang sama dan menggunakan fasilitas bersama, tetapi masing-masing tetap punya meja sendiri, yaitu sebagai stake-nya. Catatan kerja sendiri, yaitu registernya. Dan posisi pekerjaan saat ini, yaitu program counter. Nah, semua itu disimpan di Thread Control Block. Adapun untuk perbedaan thread dan proses. Di dalam proses itu punya memori sendiri dan juga lebih berat dibuatnya, dan komunikasi butuh mekanisme khusus. Untuk thread berbagi memori dengan proses lebih ringan teman-teman, dan juga komunikasi lebih cepat. Tapi teman-teman, karena berbagi memori, thread juga lebih rentan terhadap masalah seperti konflik data. Beberapa informasi penting yang disimpan di Thread Control Block antara lain: 1. Thread ID, yaitu identitas thread. Yang kedua itu ada state, yaitu status trading, yaitu running, ready, dan blocked. Yang ketiga itu ada program counter, yaitu posisi instruksi saat ini. Yang keempat itu ada stack pointer. Yang kelima itu ada register CPU. Yang keenam itu ada priority. Yang ketujuh itu ada pointer ke PCB atau proses control block. Semua ini membantu sistem operasi mengelola thread dengan tepat. Thread memiliki beberapa state, yaitu ada create, ada ready, ada running, ada block, ada terminate. Saat state ini akan terus berubah sesuai aktivitas thread. Teman-teman kepo nggak gimana sih cara akses thread control block itu? Karena sangat penting ya untuk tahu gimana cara aksesnya. Tapi teman-teman, kita sebagai programmer tidak bisa langsung mengakses TCB. Sebaliknya, kita menggunakan API. Semua fungsi ini bekerja di belakang layar untuk mengelola TCB. Penanganan TCB atau istilah daripada Thread Control Block. Yang pertama itu ada context switch, adalah proses pergantian dari satu thread ke thread lain. Yang menarik, sistem operasi hanya menyimpan dan memuat TCB dan tidak perlu mengganti seluruh memori. Itulah kenapa thread lebih cepat dibanding proses. Yang kedua itu adalah
masalah sinkronisasi. Karena thread berbagi memori, bisa terjadi yang namanya rage condition. Contohnya, dua thread mengubah variabel yang sama secara bersamaan. Hasilnya bisa salah. Beberapa mekanisme yang digunakan. Yang pertama itu ada mutex, yaitu hanya satu thread boleh akses data. Yang kedua itu ada semaphore, yaitu membatasi jumlah thread. Yang ketiga ada condition variable, yaitu menunggu kondisi tertentu. Yang keempat itu ada spin locks, yaitu menunggu secara aktif. Semua ini berjalan dengan cara mengubah state thread di thread control block. Jika satu thread mengunci data, maka thread lain akan masuk ke state blocked. Dan saat kunci dilepas, thread lain bisa masuk. Ini semua dicatat dan diatur melalui thread control block. Saat thread dibuat, sistem operasi membuat thread control block baru, lalu menyiapkan stack-nya. Habis itu menentukan fungsi awalnya. Saat thread selesai, resource dibebaskan. Lalu thread control block dihapus setelah tidak digunakan. Lalu ada Java. Setiap thread punya thread control block. Terus ada game thread untuk render, audio, dan AI. Yang lalu ada yang namanya web server, yaitu thread untuk setiap request. Semua bergantung pada thread control block. Jadi teman-teman, yang bisa kita pelajari dan bisa kita simpulkan bahwa thread control block adalah catatan kerja setiap thread dalam sistem operasi yang mampu menyimpan informasi penting thread, lalu digunakan saat context switch dan berperan dalam sinkronisasi. Tanpa thread control block, sistem operasi tidak akan bisa mengelola banyak thread secara efisien. Akhir kata, thread memberikan kemampuan untuk menjalankan banyak tugas secara bersamaan. Dan thread control block adalah kunci utama yang membuat semua itu bisa terjadi. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di materi berikutnya. Bye-bye.